Kita katakan di sini, apakah niat itu dilafatkan? Al-jawab tidak. Tidak dilafatkan. Tidak dilafatkan. Alasannya apa? Alasannya adalah niat itu amalan hati. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Niat itu apa? Amalan hati, bukan amalan lisan. Mana alasannya? Kok dikatakan niat itu adalah apa? Amalan hati, bukan amalan lisan. Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', tadi kita Rawdatul Talibin kan, sekarang kita bawa Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juz 3 halaman 276 sampai 277. Imam Nawawi, perhatikan nih Pak, membahasakan begini. Wa min ashabina, supaya harus paham. Wa min ashabina man qol. Di antara sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, ingat ini, konteksnya Imam Syafi'i, konteksnya Imam Nawawi, pahami dulu. Kata Imam Nawawi mengatakan, wa min ashabina, dan termasuk sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, man qol, ada yang mengatakan, man qol, ada yang mengatakan apa itu? Yanwi bil qalbi wa yatalaffadhu bil lisan. Niat itu di hati plus dilafatkan di lisan. Ingat ya, niat itu di hati dan plus dilafatkan di lisan. Ini omongannya siapa tadi? Hah? Sebagian orang-orang. Nah, ingat tuh jurali lo ya, makanya bukan omongan Imam Nawawi lo ya. Bukan omongannya Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya menceritakan ada di sana sebagian siapa? Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Niat itu di hati dan dilafatkan. Niat itu di hati dan dilafatkan. Nah, gimana komentar Imam Nawawi? Imam Nawawi komentar, walaisa bisyai'in. Pernyataan tadi itu nggak dianggap. Laisa bisyai', nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi. Karena niat itu adalah al-qasdu, bertujuan di hati. Nah, Imam Nawawi menyangga pemahaman sebagian Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya niat itu dilafatkan, kata Imam Nawawi itu nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Kenapa nggak dianggap? Karena niat itu di mana? Di hati. Dari sini kita bisa pahami, ada nggak ulama yang melafatkan niat? Ada nggak? Ada. Siapa mereka? Sebagian Syafi'iyah. Imam Nawawi ulama siapa? Syafi'iyah juga membantah pemahaman tadi bahwasanya niat itu adalah di hati. Nah, kalau niat itu di hati, yo gak perlu dilafatkan. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Berarti gini. Nanti ada komentar begini. Lu podo wae lah. Nawawi juga ulama Syafi'iyah, yang satu juga ulama Syafi'iyah. Oh, podo ulama ya kan ini kan begitu kan komentarnya mereka kan begitu. Podo ono ulama itu ono ulama aku ya ono ulama kan ono to. Oke lah, kita sekarang podo ono ulama Nawawi juga ulama Syafi'iyah, mereka juga ulama Syafi'iyah. Nah, terus piye? Sebener piye kan itu? Nah, podo ulama Syafi'iyah kita yang benar kita lihat. Kita lihat dulu, Pak. Kita tidak taklid kepada Imam Nawawi, kita juga taklid kepada mereka. Terus gimana yang benar?
Baik. Kita lihat yang benar. Kita sekarang tinggalkan apa Nawawi dan apa Syafi'iyah. Tinggalkan dulu. Sekarang kita merujuk kepada uswah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi penentu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih, gimana caranya? Kembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya. Jangan dikembalikan kepada A dan kepada B, tapi kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah. Itu thariqah selamat, thariqah yang selamat. Karena Nawawi juga bukan hujah, itu juga bukan hujah. Kan begitu thariqahnya. Tapi kita lihat. Pertanyaannya adalah, asal ibadah itu hukumnya haram atau mubah? Haram kan? Ini dalilnya. Kalau asal ibadah hukumnya haram. Nah kan gitu kan mana dalilnya? Asal ibadah hukumnya haram. Asal urusan dunia hukumnya halal. Ini kaidah. Kaidah ma'ruf. Ini dalilnya. Hadis Aisyah. Man amilah amalan laisa alaihi amru fahuwa raddun. Siapapun orangnya yang berbuat suatu perkara yang tidak ada dalil dari kami, maka itu tertolak. Berarti itu menunjukkan bahwasanya asal ibadah hukumnya haram, kecuali harus mendatangkan apa? Dalil. Kalau gak ono dalili, berarti apa? Haram hukumnya. Itu kaidah. Amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini malam ya'dan bihillah. Kok enak tenan mereka mau membuat syariat yang Allah tidak ngasih izin kepada mereka. Allah mengingkari kepada orang-orang yang membuat syariat yang gak ada izin dari Allah. Menunjukkan bahwasanya apa? Syariat itu miliknya Allah. Dan Anda tidak boleh melakukan sesuatu kecuali harus ada izin dari Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum semuanya itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Dalam urusan agama, hukum asal ibadah adalah hukumnya apa? Haram kan? Nah pertanyaan sekarang, niat di dalam ibadah, iki urusan ibadah urusan dunia. Sepakat ibadah kan? Oke. Kalau itu urusan ibadah, tolong deh tunjukkan dalilnya. Jangan, wah ini ulama kami. Wis toh tinggalkan, aku nggak pakai Nawawi, nggak pakai ulama Syafi'iyah sudah. Anda tinggalkan kedua-duanya sudah. Sekarang Anda mendatangkan qaul Ibnu Qudamah mengatakan nggak, Anda tinggalkan A dan B sekarang. Kita tinggalkan A dan B, nggak perlu ada A dan B semuanya. Sekarang kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita kembalikan kepada kaidah. Kaidah urusan ibadah itu apa dulu? Kita sepakat dulu ini. Haram oke. Asal ibadah hukumnya haram. Siapa yang menjadikan boleh? Allah dan Rasulnya. Kita tuntut. Mana dalilnya? Kalau Rasulullah itu apa? Berniat. Ya kan? Berniat mana? Berniat dilafadzkan gitu kan? Mana dalilnya? Kalau Rasulullah itu berniat, kalau niat dilafadzkan. Mana? Mereka nuntut. Kamu juga harus mendatangkan. Kalau Rasulullah tidak melafadzkan, kan begitu mereka. Ya enggak? Antum menyudutkan mereka dengan bahasa mana kalau Rasulullah itu berniat, kemudian apa namanya dilafadzkan. Kan begitu kita tuntut mereka. Mereka balik nuntut. Mana dalilnya? Kalau Rasulullah itu apa? Tidak berniat dan enggak dilafadzkan. Kan begitu mereka nuntutnya. Kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama adalah kaidah tadi. Asal perkara ibadah hukumnya haram. Kita jawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah asal perkara ibadah hukumnya apa? Haram. Lu yang melakukannya harus mendatangkan dalil. Saya nggak melakukan, ya nggak butuh ditutup dalil kan gitu kan? Itu satu. Alasan yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha rawahu Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha rawahu Muslim. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah adalah Rasulullah itu yastaftihus sholata, memulai sholatnya bit takbiri dengan takbir.
Kalau andai kata Rasulullah itu melafadzkan niat, tentunya bahasanya Aisyah apa? Rasul memulai sholatnya dengan niat. Karena dilafatkan. Maka bahasanya Aisyah adalah Rasulullah itu memulai sholatnya dengan niat. Tapi ternyata Rasulullah memulai sholatnya dengan takbir. Itu bukti bahwasanya niat itu nggak dilafatkan. Kalau itu dilafatkan, tentunya Aisyah akan memberitahukan kepada kita Rasulullah itu memulai sholatnya dengan niat karena dilafatkan. Aisyah ngerti, tapi Aisyah nggak ngerti ini hanya dengan takbiratul ihram. Oh, berarti mulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Tapi bantahan saya ketiga, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari wa Muslim. Kasus tentang seorang laki-laki yang sholatnya jelek. Hadis Bukhari Muslim, ada seorang laki-laki, Nabi pas di masjid, fasallama ala Nabi, dia mengucapkan salam kepada Nabi, lalu ke masjid, Pak. Setelah di masjid sholat, berselesai sholat, datang ke Nabi. Nabi bilang, sholli fa innaka lam tusolli. Balik mana? Kamu tadi sholatnya nggak benar, nggak kena. Dia sudah sholat, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu tadi nggak dianggap sholatnya. Sholat mana, Pak? 2 kali. Balik ke Nabi, balik mana sholatnya? Sampai ping 3, Pak. Jadi laki-laki tadi, ya Rasulullah, alimni sholata, ajarin aku sholat Nabi. Aku ora iso sholat kecuali yang jenengan lihat. Lihat tadi, konteksnya si laki-laki ini sholat, tapi sholatnya nggak gena, nggak bener, Pak. Jangan-jangan sholat kita nggak gena kali kan? Soalnya nggak belajar sholatnya kan. Kayak rajul, Pak, dia capek sholat tapi gak dianggap. Soalnya nggak ngerti tata cara nih sholat. Jangan-jangan menimpa sama kita nih. Kita kayaknya panen di ATM ono duitnya akeh, Pak. Tiba-tiba di depan Allah, mana orang ono ATM blas ini. Orang ono pahala iblas. Soalnya nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena kita nggak belajar tentang sholat yang gena, yang benar. Ya wes, sudah. Setelah itu Rasul ngajari, Pak. Ingat nih, jenengan perhatikan bagaimana pengajaran Rasul. Qala lahu, Rasul berkata kepada dia, idza kumtah ila sholati, apabila Anda melakukan sholat, fa asbighil wudu'a, sempurnakan wudukmu, summastakbiril kiblata, lalu menghadap kiblat. Lihat, fakabir, lalu bacalah takbir. Lihat ini ajarannya Nabi. Kalau sholat menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat ngapain, Mbak? Baca takbir. Kalaulah niat itu dilafatkan, pasti ngasih tahu, rajul, ngadap kiblat. Bar ngadap kiblat, niatnya dilafatno yo. Ora, Nabi nggak ngajari koyo ngono. Nabi hanya ngajarin setelah Anda menghadap kiblat, fakabir, moco takbir. Tanpa disebutkan apa? Membaca niat. Itu bukti bahwasannya niat itu adalah di hati. Dan gak usah dibahas. Neng hati ini wong. Neng hati ini orang masing-masing. Di hatinya orang masing-masing. Nah, kemudian sumakra matayasara minal Quran, sampai akhir kesimpulannya Nabi. Nanti kita akan bahas, Pak, insya Allah. Jadi kan ambil intinya di sini. Rasul alaihi salatu wassalam mengajarin orang yang salah sholatnya tadi, dibenarkan sholatnya. Di dalam pengajaran tadi terletak Rasulullah itu ngajarin dia setelah menghadap kiblat apa? Takbir, orang melafatkan niat. Taib. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Umar,
Ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi. Iftataha at-takbira, memulai takbir fi sholati, di dalam sholatnya. Memulai takbir di dalam sholatnya. Jadi kesimpulannya gimana? Saya nggak perpanjang Pak, karena kalau dipanjangkan di perdebatan ulama, mereka juga punya ulama. Mereka juga punya ulama. Antum kira nggak punya ulama? Mereka punya ulama. Nah kalau perdebatan ulama, podo ulamanya nggak ketemu. Mereka bilang, aku punya ulama sendiri kok. Anak punya ulama, anak nggak butuh ulama kamu. Kamu bisa bayangkan. Karena ulama dengan ulama nggak bisa saling menghujai. Nah terus bicara nih, kita sudah nggak usah ini dan itu. Ayo, kita orang Muslim. Nabi kita berapa? 1. Nggak ada 2. Lo juga nggak punya nabi, kita juga nggak punya nabi. Nabi ini bareng-bareng, ya apa enggak? Ya. Nah kalau nabi ini bareng-bareng, ya udah, kembalikan kepada siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Caranya adalah, menerapkannya adalah 1 kaidah dulu. Pahamkan kaidah dulu. Kaidah dalam urusan ibadah apa dulu? Setelah itu praktekan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Insya Allah cara semisal ini nggak melukai yang lainnya.